Aku baru sadar ternyata selama ini aku bukan capek, aku cuman kurang bersyukur. Dan ya, itu sejujurnya. Karena aku tuh ngerasa selama ini aku capek, aku ngomel terus, aku ngeluh terus. Anak-anak ribut, pas main aku bilang bising, kerjaan rumah numpuk, aku bilang capek, berat, aku ngeluh terus. Aku ngerasa kok hidup kok gini-gini aja. Mana perkembangannya, mana ininya, flat, tiap hari begini, ini aja yang dikerjain. Tapi ternyata masalahnya itu bukan di keadaan yang udah aku rasain ini, tapi masalahnya ada di cara aku melihat keadaanku, di cara aku nih, caranya. Aku nih mama anak 3, rumah rame, ya iyalah, pengen tenang, ya bisa sih, tapi ya tunggu anak tidur lah, itu logikanya kan. Nah, kadang aku bilang tuh dalam hati, ya Allah, aku capek kali ya Allah. Capek kali, bosen kali aku ngerjain kerjaan rumah ini. Aku tuh iri sama orang-orang yang bisa jalan-jalan, bisa nongkrong, bisa main, makan, jalan-jalan kafe, kemana kek gitu. Apalagi sama orang-orang itu yang masih bisa fokus sama karirnya, bisa punya pendapatan sendiri kayak gitu kan. Terus aku tuh pernah mikir juga, sampai kayak mana ya, aku nge-flashback gitu kan, harusnya tuh dulu aku gak usah nikah, harusnya tuh aku kejar karir dulu, harusnya aku gini, harusnya tuh aku gitu. Ya cemana, aku tuh ngerasa kayak gitu karena aku tuh anak pertama, aku juga kakak tertua, dan ya entah kenapa gitu, aku selalu ngerasa gagal aja gitu jadi anak dan jadi kakak, kayaknya aku gak maksimal gitu. Terus ditambah lagi aku ngerasa gagal juga jadi mama karena kerjaanku itu ngeluh aja. Jadi ya semua itu campur aduk, mumet kan. Ya capek fisik, ya capek pikiran, ya capek hati. Terus ya aku pikir akhirnya ya udah ya memang kayak gini keadaannya, ya udah wajar aja gitu aku ngeluh. Sampai ada satu momen kecil yang bikin aku tuh langsung terdiam gitu. Aku kayak langsung tersadar gitu kan. Ada kakek nenek yang cerita gitu kan, betapa orang itu kepengen nimang cucu karena belum ada cucu, kepengen karena nenek kakek di rumah cuma berdua, anak-anaknya jauh di perantauan gitu kan, kepengen, kangen gitu rasanya dengar suara ribut-ribut kecil, anak kecil di rumah gitu, ramenya anak kecil gitu kan. Terus ada juga teman aku yang masih dalam program hamil, usaha terus, ikhtiar terus, sampai dia tuh ngerasa, sampai bilang gitu sama aku, kalau lah orang itu ngerasain betapa sulit, betapa sakit perutku, betapa sakit dan capeknya usahaku itu untuk punya keturunan, kurasa orang itu nggak bakal ngejudge aku, sampai kayak gitu, saking capeknya dia. Kayak gitu kepengennya dia pengen punya anak karena sepi di rumahnya, karena dia kesepian. Jadi semua ikhtiar itu dibuatnya lah, sesanggupnya dia lah, semampunya dia. Kadang pun mungkin sampai yang kita pikir kayak nggak logis gitu kan. Nah, di saat itu aku kayak langsung tersadar, terus aku kayak ditampar kuat gitu kan. Aku kayak sadar gitu, ini dia, aku tuh punya 3 anak. Anakku rame kali, heboh kali, lari sana lari sini, sehat. Terus aku tuh malah sibuk kali bilang, memang bising kali kalian. Terus aku tiap saat itu aku kepengen, bisingnya aku kepengen aku sendiri kayak gitu. Terus aku kayak kesadar gitu kan, banyak loh orang yang minta yang aku dapet sekarang. Banyak orang itu yang kepengen apa yang udah aku keluhkan. Banyak orang yang berdoa mati-matian untuk keadaan yang sekarang aku anggap beban. Dan yang lebih bikin aku mikir itu gini, setiap berdoa kan aku bilangnya, ya Allah, berikanlah hamba yang terbaik, berikanlah hamba yang tepat, kayak gitu. Terus hampir semua orang lah pasti doanya kayak gitu kan. Tapi begitu aku dikasih skenario aku yang saat ini, yang sekarang ini, terus aku kok kayak menyalahkan gitu, malah bilang, kok kayak gini sih yang aku dapat. Aku kan kepengennya yang itu ya Allah, aku gak kepengen yang ini. Loh, bukannya ini jawaban dari apa doa-doaku gitu kan.
Bukankah ini yang terbaik menurut Allah? Terus kenapa masih berandai-andai? Kenapa masih membandingkan? Kenapa masih bilang hidup orang lain itu lebih enak? Terus kayaknya ternyata yang bikin aku stres itu bukan anak, bukan rumah, dan bukan suami, tapi pikiranku sendiri, pikiranku dewe. Aku tuh merasa semua itu harus sesuai rencana aku, harus sesuai planku, harus sesuai mauku. Padahal itu kan enggak, semua yang terjadi itu kan bukan semata-mata mauku gitu kan. Udah gitu kayak ngurus anak itu kan ngurus rumah itu nggak saklek gitu, nggak satset gitu, nggak ada deadline-nya gitu, nggak kayak ngerjain kerjaan kantor lah. Nggak bisa kita pakai target jam segini harus selesai, mulai dari jam segini apa segini, nggak bisa semuanya rapi, nggak bisa semuanya terkontrol, semua tuh harus fleksibel. Hidup berkeluarga itu harus fleksibel. Dan semakin aku melawan kenyataan kayak ini harus terkontrol, ini harus begini, harus begitu, capek kali. Semakin aku capek, benar-benar capek. Di situ aku belajar satu hal sederhana. Ternyata ya mengeluh itu manusiawi, kan kita manusia kan. Tapi kalau kebiasaan mengeluh terus, itu malah bikin hati kita lelah sendiri, capek sendiri. Jadi setiap kali itu kita bilang, ya Allah capek kali lah hidupku. Ternyata di saat yang sama otak kita itu akan mencari bukti bahwa hidup yang kita jalani itu, keadaan kita sekarang itu memang capek. Itu kayak mengiyakan. Terus setiap kali kita bilang, enak kali lah hidup orang itu, enak kali lah hidup orang ini gitu kan. Nah di saat itu juga malah melatih diri kita itu, untuk enggak melihat nikmat yang udah Allah kasih. Nah jadi bersyukur itu ternyata bukan pura-pura bahagia, bukan juga sok kuat terus menolak, ya nggak capek, aku bahagia, aku kuat, aku superwoman. Oh nggak gitu. Ternyata bersyukur itu artinya sadar kalau di balik ributnya anak-anak itu ada kebahagiaan, di balik lelahnya badan, fisik, pikiran kita itu alhamdulillah ada kesehatan, di balik rumah yang berantakan ada kehidupan. Dan yang paling penting itu tidak ada kata terlambat untuk sadar. Nah aku di umur segini aja, anakku udah 3 padahal, itu aja aku baru sadar. Gitu pun aku masih sempat sibuk mikir, kenapa lah aku baru ngerti sekarang, kok terlambat kali kayaknya. Tapi ternyata titik sadar itu bukan soal cepat atau lambat, itu soal kesiapan hati kita masing-masing lah. Dan ya mungkin ini turning point aku, titik balik kehidupan aku. Karena Allah itu bukan gak sayang sama aku, Allah itu lagi ngajarin aku pelan-pelan sesuai kapasitas kesanggupan aku, sesuai kapasitas otakku, kesanggupan badanku, kesanggupan pikiranku. Nah ternyata hal dasar yang harus berubah itu juga bukan keadaan yang saat ini, tapi pola pikirku, apa yang ada di dalam otakku. Nih coba bayangin ya, kalau hari ini kita coba 1 menit aja berhenti, terus kita tengok, kita lihat anak-anak kita lihat keadaan kita lihat pasangan kita, rumah kita, terus kita lihat gitu, kayak ternyata nggak parah-parah kali kok, ternyata nggak sesusah itu kok, ternyata nggak separah itu. Terus kita bilang gitu dalam hati, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur dengan hidupku, aku bersyukur dengan anak-anakku, terima kasih ya Allah udah sayang sama aku, udah kasih aku nikmat ini semuanya. Memang di saat itu hidup nggak langsung celing gitu, dia langsung jadi sempurna, jadi perfect, jadi bahagia, happily ever after, nggak gitu juga. Tapi di saat itu hati kita tuh jadi lebih lapang dan lebih ringan. Nah di saat hati kita ringan, kita tuh jadi lebih bahagia dan bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Aku juga masih belajar, aku masih juga mengeluh. Tapi sekarang aku jadi lebih cepat sadar kalau ternyata bersyukur dan menikmati keadaanku sekarang itu lebih baik untuk hidupku. Kalau kamu pernah merasa seperti aku, sering berandai-andai, sering membandingkan, sering mengeluh, atau sering merasa terlambat juga, itu wajar, gak apa-apa. Yang penting ayo cepat segera sadar.
kita juga nggak perlu saling menjatuhkan ya kan? Sesama ibu rumah tangga itu harusnya saling kasih support dan dukungan. Karena setiap rumah tangga itu beda ujiannya, jadi beda juga cara solusi dan penyelesaiannya. Nah, kalau hari ini kamu masih diberi kesempatan, yes, itu titik balik hidupmu. Ayo cepet sadar. Aku nih dia, mama yang hobi belajar sambil ngomong anak. Sambil ngomong anak 3. Kalau kamu relate sama ceritaku hari ini, kasih emot senyum di kolom komentar ya. Wassalamualaikum.